Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Muda, tempat kita bicara jujur soal remaja, realita, dan harapan. Bareng aku Ririn dan aku Nafa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang kenakalan remaja bersama narasumber kita yang cantik-cantik dan juga kece-kece. Kepada narasumber kita dipersilakan untuk masuk. Hai. Selamat datang di podcast kita kali ini. Sebelum itu, kepada narasumber kita yang cantik-cantik dan juga kece-kece, dipersilakan untuk memperkenalkan diri kalian. Halo Kak Ririn, halo Kak Nafa. Perkenalkan nama saya Indah Palupi. Kakak bisa panggil saya Indah. Halo Kak Indah. Halo Kak Ririn, halo Kak Nafa. Perkenalkan nama saya Selva Madina. Kakak bisa panggil saya Selva. Halo Kak Selva. Halo, perkenalkan nama saya Susiami, bisa dipanggil Uci. Salam kenal Kak Nafa, Kak Ririn. Halo Kak Uci. Halo, perkenalkan nama saya Dita Raffeni Surbakti. Kak Ririn dan Kak Nafa bisa panggil saya Tara. Halo Tara. Baiklah, memasuki pertanyaan mendasar. Menurut kalian apa sih kenakalan remaja? Menurut saya, kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang dari norma sosial atau aturan berlaku yang dilakukan oleh remaja, baik secara sadar atau karena pengaruh lingkungan. Dan saya setuju juga dengan Kak Tara dan dapat juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Biasanya kenakalan remaja itu karena faktor fisiologis atau emosi yang tidak stabil, seperti itu. Dan yang sering terlupakan bahwa kenakalan remaja juga bisa terjadi karena banyaknya remaja yang merasa dirinya tidak didengar dan akhirnya mencari pelampiasan. Oke, sekarang kita coba dalami lagi lebih lanjut. Menurut kalian, apa sih faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja? Lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh besar, apalagi kalau kita mempunyai teman yang cenderung ke arah negatif, kemungkinan besar kita akan terbawa arus. Terlebih lagi kalau kita tidak mempunyai prinsip yang kuat, gitu Kak. Dan juga bisa gangguan mental seperti depresi atau kecemasan, itu juga dapat menyebabkan kenakalan remaja. Nah, dan menurut saya masalah ekonomi juga tuh berdampak sih, karena banyak remaja itu mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara kriminal, seperti itu kurang lebih. Faktor keluarga juga bisa menjadi faktor utama dari kenakalan remaja, seperti kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, kurangnya nilai-nilai norma dari keluarga. Boleh nggak sih kakak-kakak ceritain tentang pengalaman remajanya, baik dari diri sendiri maupun orang lain? Boleh dong. Coba dari Kak Tara. Oke, saya pernah punya teman dekat yang bergabung dengan circle tertentu. Awalnya hanya nongkrong malam-malam, lalu mulai membolos dan akhirnya ketahuan menggunakan vape di sekolah, gitu Kak. Nah, kalau pengalaman dari Kak Indah gimana nih? Oke, kayak seperti contoh kecil, yaitu biasa teman saya atau mengajak bolos atau Nyontek. menyontek. Oh, iya. Kalau dari Kak Selva gimana Kak pengalamannya? Pengalaman pribadi sering diajak teman seperti pulang malam, sering bolos juga di sekolah, seperti itu. Kalau Kak Susti gimana? Bukan pengalaman pribadi sih, pengalaman teman. Ya. Pengalaman orang sekitar ya Iya, berarti. betul. Jadi saya punya teman, dia pergaulan bebas itu semenjak dia kelas 2, waktu itu kelas 2 SMK ya waktu itu. Nah, setelah itu dia mulai kurang bergaul dengan kami karena dia ikut temennya yang kesana kesini, dan bukan cewek sih yang dia ajak main gitu, tapi cowok. Nah, mulai dari situ dia mulai
beda dengan fisiknya. Ya saya lihat itu dari fisiknya mulai beda, cara dia berbicara. Dan dari pergaulan bebas teman saya masa mudanya hancur sia-sia. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Oh, ternyata banyak juga ya pengalaman-pengalaman kakaknya tentang masa-masa remaja ini. Iya, betul sekali nih. Oh iya nih, seperti bolos, keluar malam, ada yang ketahuan nge-vape, dan bahkan ada yang menyangka masa mudanya hancur. Kenakalan remaja tentu tidak datang tanpa dampak. Nah, menurut kakak-kakak, apa saja sih konsekuensi yang diterima dari perilaku menyimpang tersebut? Yang terlihat dampak akademik sih Kak, banyak remaja yang tertinggal dalam pelajaran atau bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah gitu. Menurut kakak yang lainnya? Ya, masa depan seperti putus sekolah sama juga terus prestasinya menurun juga dapat mengganggu. Dampaknya ekonomi juga sih, Kak. Banyak pencurian contohnya, kerugian para warga juga biasanya seperti itu. Selain itu juga merusak hubungan dengan orang tua, seperti hilangnya kepercayaan orang tua, menjadi sulit untuk orang tua percaya kembali. Iya, benar-benar. Baiklah, sekarang kita masuk lagi ke sesi debat yang lebih mendalam. Topiknya masih sama, tetapi kali ini mari kita coba untuk memperdalam lagi. Gimana nih Kak Ririn? Sekarang kita coba tanya-tanya lagi sama narasumber-narasumber kita. Bener nih Kak Nafa, lebih baik kita tanya lebih mendalam ya kan kepada narasumber kita. Apakah kenakalan remaja lebih banyak disebabkan oleh lingkungan seperti teman dan media sosial, atau justru faktor pribadi seperti kontrol diri dan kesadaran remaja itu sendiri? Nah, menurut Kak Tara, gimana nih Kak? Kalau saya tetap berpendapat lingkungan itu adalah hal yang paling berpengaruh. Misalnya teman-teman, kalau mereka cenderung ke arah hal negatif, kita pasti sulit untuk tidak ikut terbawa arus. Ditambah kalau keluarga yang kurang perhatian dan komunikasi yang buruk itu makin memperparah. Tapi Kak Tara, menurut saya tidak selalu begitu. Kalau seseorang punya kesadaran dan karakter yang kuat, pengaruh teman dan lingkungan bisa diatasi. Saya sendiri pernah didekati teman yang merokok, tapi saya sadar akan akibatnya, jadi saya menghindar dari pengaruh tersebut. Saya ingin menambahkan, walaupun kesadaran penting dalam kondisi lingkungan bisa menekan para remaja sampai membuat remaja susah untuk mengendalikan diri. Misalnya ketika remaja merasa diabaikan dari keluarga, dia mencari keluarga di luar sana. Namun dia masuk pergaulan yang salah sehingga faktor lingkungan tidak bisa dianggap remeh, teman-teman. Saya setuju dengan Kak Selva tentang pentingnya faktor pribadi. Banyak remaja yang terjebak kenakalan sebenarnya karena belum tahu tujuan hidup dan mengendalikan emosi. Contohnya saya dulu kecanduan bermain HP. Tapi Kak Indah, kalau kontrol diri itu tidak diajarkan sejak kecil, bagaimana bisa tumbuh? Kan itu tergantung keluarga dan lingkungan. Kalau keluarga cuek dan tidak membimbing, maka kesadaran diri itu sulit berkembang. Kalau begitu, berarti keluarga juga lingkungan ya? Kalau keluarga sudah baik, maka faktor pribadi juga akan terbentuk dengan baik. Saya setuju. Saya rasa titik pertama para remaja itu adalah keluarga, karena keluarga akan membentuk karakter dan kesadaran para remaja agar tidak terpengaruh buruk dari luar. Setuju banget. Lingkungan luas memang penting, tapi keluarga itu pondasi utama. Kalau keluarga solid, remaja biasanya lebih kuat menghadapi tekanan dari teman atau media sosial. Jadi, meskipun faktor pribadi seperti kesadaran dan kontrol emosi itu penting, lingkungan dan terutama keluarga adalah kunci utama yang membentuk faktor pribadi tersebut. Ya, tepat sekali. Jadi, untuk mencegah kenakalan remaja, fokus pertama harus pada penguatan peran keluarga, membangun komunikasi yang terbuka, dan memberikan perhatian yang cukup. Baru kemudian memperhatikan lingkungan luas dan pengembangan kesadaran diri. Betul, keluarga adalah jaring pengaman pertama bagi remaja. Dan dari keluarga yang baik, remaja bisa belajar mengendalikan diri dan memilih lingkungan yang positif.
Kalau begitu mari kita dorong semua orang tua untuk mendidik dan lebih peduli dan terbuka untuk anak-anak. Baik, menurut kakak apa sih solusi untuk minimalisir kenakalan remaja? Menurut Kak Indah? Saya yaitu pertemanan yang sehat juga berpengaruh, karena biasanya pertemanan yang sehat itu membuat kita mengikuti jalan yang baik. Menurut saya, bimbingan dari orang tua. Kita seperti mendengarkan kata orang tua dan menuruti aturannya. Kalau menurut saya cari pekerjaan yang membuat kita nyaman aja dan di lingkungan sekitar itu baik-baik. Menurut saya perlu adanya ruang dialog yang sehat antara orang dewasa dan remaja, terutama orang tua dan guru gitu kan. Wah, benar juga nih apa kata kakak-kakaknya, solusi-solusi yang bagus nih ya. Obrolan kita kali ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja bukanlah hal yang sepele, tetapi juga bukan hal yang tidak bisa diatasi. Dengan pendekatan yang tepat, komunikasi yang terbuka, serta dukungan dari lingkungan, remaja bisa tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara emosional, mental, dan sosial. Terima kasih kepada kakak-kakak yang cantik dan kece-kece ini sudah mau menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih kembali Kak. Senang bisa berbagi cerita di sini. Senang juga bisa mendengarkan cerita-cerita kakaknya yang sangat seru ini. Iya. Mungkin sudah cukup pertemuan kita bersama kakak-kakak yang hebat dan kece-kece ini. Terima kasih dan Sampai jumpa. Bye-bye. Hati-hati ya. Bye. Sahabat Suara Remaja, semoga episode ini bisa menjadi refleksi bersama. Jadilah remaja yang berani bertanggung jawab, berpikir kritis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai positif. sampai jumpa di episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.